البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisus sabi' wa sab'un ba'da sittimi'ah. Hadis yang ke-677. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhrami rifqa yuhramil khaira kullah. Rawahu Muslim. Barang siapa terhalang dari kelembutan, maka dia terhalang dari kebaikan semuanya. Disebutkan oleh Syekhuna Al-Muhaddits Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah dalam catatan kakinya, lafaz kullah ini tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi dalam Sunan Abi Dawud. Asal hadisnya memang riwayat Muslim dengan beberapa sanad. Ana periksa ada 4 atau 5 sanad punya Imam Muslim. Tapi lafaz kullah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sahih, semuanya sahih. Baik. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya menyebutkan tentang keutamaan ar-rifq, kelembutan. Makanya disebutkan oleh ulama yang sebelum Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Hadis ini di dalamnya ada dorongan dan anjuran untuk kita selalu memiliki sifat kelembutan. Dan kelembutan ini akan mendatangkan segala jenis kebaikan. Dijelaskan oleh Al-Allamah As-Sindi rahimahullah di dalam Syarah Sunan Ibni Majah. Masya Allah ya, perjalanan kita masih panjang sekali. Kita masih di kitab yang kedua dari Sahihul Bukhari. Tapi nggak apa, mudah-mudahan tiap hari tetap ada kebaikan. Disebutkan oleh beliau As-Sindi dalam Syarah Sunan Ibnu Majah ketika mensyarah hadis ini. Hadis ini ada 2 pola. Boleh man yuhramu, boleh man yuhram. Kalau man yuhramu, yaitu yuhramu ini fi'il mudhari' yang marfu'. Maka berarti man di sini sekedar sebagai mubtada. Kemudian yang setelahnya adalah yaitu fi mahalli raf'in sebagai khobarnya. Tapi untuk qiraah yang di hadapan kita sekarang ini, yang ditahqiq oleh Syekhuna Abu Amr, lafaz yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah lafaz jazm. Man yuhram, berarti mannya sebagai sebagai isim syarat wa jazm. Dan dua-duanya tidak mengapa, cuma syarat itu lebih kuat daripada sekedar pola mubtada khobar. Kalau polanya pola syarat, maka ini pemberitaannya lebih kuat. Barang siapa dihalangi dari kelembutan, jawabannya Jawab syaratnya, dia akan terhalangi dari seluruh kebaikan. Jadi ini betul-betul menjadi syarat. Berarti disebutkan oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala bahwasanya sighatus syarat laha mafhumul mukhalafah. Pola syarat ini memiliki bentuk kebalikan, pemahaman kebalikan. Berarti ada kabar gembira. Barang siapa tidak dihalangi dari kelembutan, dia juga tidak dihalangi dari mendapatkan segala jenis kebaikan. Makanya baguslah syarah dari para ulama bahwasanya hadis ini walaupun mengancam orang yang tidak lembut, tapi di dalamnya ada dorongan dan kabar gembira untuk orang-orang yang bersikap lembut, bahwasanya dia akan mendapatkan segala jenis kebaikan. Disebutkan oleh Al-Imam, oleh Al-Allamah Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam Kashful Mushkil, bahwasanya hadis ini menunjukkan segala
kebaikan, segala keberuntungan di dunia dan di akhirat, kuncinya ada pada kelembutan. Itu juga disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala ketika membahas hadis ini. Kenapa orang yang dihalangi dari kelembutan akan terhalangi dari kebaikan semua? Karena kunci segala kebaikan ada pada kelembutan. Segala jenis cita-cita, segala tujuan itu hanya akan didapatkan secara sempurna apabila kita berusaha mencapainya dengan kelembutan, dengan perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa dan sembarangan. Memang perlu apa? Perlahan-lahan. Dalam membangun apapun, kalau tergesa-gesa akan cepat runtuh, akan cepat gagal, barang akan rusak tatkala kita membuatnya dengan cara-cara yang tidak berhati-hati. Tayyib. Dan makna ini pula disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula disebutkan oleh Ali Al-Qari di dalam syarah-syarah mereka terhadap kitab Al-Jami'us Shaghir. Demikian pula makna ini disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah di dalam At-Tanwir, syarah Al-Jami'is Shaghir. Bahwasanya dengan kelembutan itu orang akan dari satu sisi dia mendapatkan pahala yang banyak, dari sisi yang lain dia akan terpuji di dunia, dipuji oleh orang. Sebagaimana orang akan lari dari orang yang kasar, maka orang akan suka, orang akan mendekat dan memuji orang-orang yang lembut. Dan dari sisi yang lain lagi, setiap usaha dia itu akan ada hasilnya karena dilakukan dengan cara yang lembut, perlahan-lahan, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Dan segala jenis kebaikan itu kuncinya ada pada kelembutan. Lalu mereka menyebutkan dalil-dalil yang lain yang alhamdulillah telah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam awal-awal bab ini. Kuncinya ada pada kelembutan ini. Tayyib. Adapun untuk syarah yang lain intinya sama, membahas masalah keutamaan kelembutan. Dan juga kata beliau disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim dan juga diikuti oleh Ali Al-Qari di dalam kitab beliau. Nah, kalau Ali Al-Qari di dalam Mirqatul Mafatih, berarti di dalam hadis ini ada celaan terhadap sikap kasar, azam alal unuf, celaan. Tatkala hadis ini mengancam orang yang tidak bersikap lembut, berarti di dalamnya ada celaan terhadap orang yang kasar, orang yang bengis, orang yang tergesa-gesa dan seterusnya. Tayyib. Dan isyarat ini dengan pola mabni lil majhul, kata siapa namanya? Siapa tadi? Kata As-Sindi di dalam syarah Sunan Ibnu Majah, ini mabni lil majhul yuhramu. Walaupun sebenarnya sebagai adab seperti yang dilakukan mutaqaddimin, kita tidak bilang mabni lil majhul, tapi apa? Ini adalah fi'lun mudhari' lam yusamma fa'iluh. Kita tahu siapa yang mampu menghalangi manusia dari memiliki akhlak. Ini adalah Allah Ta'ala. Allah memberikan akhlak kepada umat manusia sebagaimana dia memberikan rezeki-rezeki yang lain. Ini adalah dari Allah. Baik, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pola fi'il yang lam yusamma fa'iluh, tidak disebutkan pelakunya karena jelas ini adalah dari Allah. Baik, berarti kalau kita tahu ini adalah dari Allah, seseorang diberi taufik untuk bersikap lembut dan seseorang tidak diberi taufik sehingga dia bersikap kasar, dan itu ada hikmahnya. Dari sini kita tahu pentingnya berdoa kepada Allah Ta'ala dan memohon kepada Allah agar memperbaiki diri kita. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, tidak wajib kita melihat ke cermin ketika itu, tetapi apa? Tetapi secara mutlak, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki fisikal saya, keadaan fisik saya, maka perbaikilah akhlak saya. Juga sebagaimana dalam khutbatul hajah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari kejelekan
amalan-amalan kami. Ini menunjukkan apa? Kita mohon kepada Allah agar diberi akhlak-akhlak yang baik. Sebagaimana dalam doa dalam hadis Ali bin Abi Thalib, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali, hadisnya sahih di dalam sujud itu. Apa itu? Yang mengatakan Allahumma alhimni rusdi wasaddidni. Ya Allah, berikanlah ilham kepada saya untuk lurus dan untuk selalu terbimbing, dan luruskanlah saya. Ini adalah doa agar memiliki akhlak-akhlak yang baik. Dan masih banyak doa-doa yang lain terkait dengan apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni, dan seterusnya itu. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari sifat bakhil, kedekut, dan juga dari sifat penakut, pengecut, dan seterusnya. Mohon kepada Allah diberi akhlak-akhlak yang baik. Berarti intinya apa? Banyak-banyak berdoa, banyak mohon perbaikan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana rezeki, kita mengusahakan tapi kita juga berdoa. Demikian pula akhlak, kita mengusahakan tapi kita juga berdoa kepada Allah. Karena kuncinya ada di tangan Allah, bukan di tangan kita sendiri. Kalau di tangan kita sendiri, kita sudah letih menghadapi diri sendiri, letih menghadapi syaitan, letih menghadapi tetangga yang jahat, letih menghadapi rekan-rekan perniagaan yang zalim, dan seterusnya. Tapi kita bersandar pada Allah, maka hasilnya akan lebih baik. Dan di sini menunjukkan bahwasanya mengetahui kunci sesuatu itu adalah merupakan sebab keberuntungan. Kebaikan terlalu banyak di dunia kalau disebut-sebut. Tetapi kalau kita tahu kuncinya, tak perlu kita letih-letih mengejar satu persatu. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kuncinya. Kunci kebaikan secara total di mana? Di kelembutan. Maka ambil itu. Kita dianjurkan untuk mengambil kuncinya. Kalau kuncinya didapatkan, maka ekor akan mengikuti semuanya. Pintu akan terbuka. Dan bagus sekali yang disebutkan kitab yang ditulis, agak tebal kitabnya, ditulis oleh Syekhuna Abu Abdullah Muhammad Al-Jabjabi, Abu Malik Abdullah bin Muhammad Al-Jabjabi Al-Wusabi hafidhahullah, membuat kitab yang agak tebal, kunci segala sesuatu. Nah, di antara kunci segala kebaikan adalah kelembutan. Kalau kita pegang kuncinya, yang lain akan ikut insya Allah. Tapi kalau kita tidak pegang kuncinya, kita kejar satu persatu, kita akan letih sendiri. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.